over the hills and far from mine. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart. Oke, selamat pagi Bu Sulas. Selamat pagi Bapak. Oke, perkenalkan Tiang Metrayana. Iya. Jadi hari ini saya mengundang Ibu ingin meminta sebuah tanggapan sebenarnya Bu. Oke, tanggapan tentang apa? Begini Bu, di sebuah kasus di sebuah SMA Tunas Gemilang. Oke. Di sana ada namanya Pak Dodi. Saat ini Pak Dodi merupakan guru matematika. Iya. Dan guru matematika ini beliau sangat kompeten dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi banyak anak-anak ataupun murid-murid suka dengan cara pembelajaran Pak Dodi. Namun di sisi lain Pak Dodi kerap sekali mendapatkan istilahnya tanggapan yang kurang bagus dari orang tua murid. Dalam hal apa Pak tanggapannya yang kurang bagus itu? Nah, mungkin tanggapannya adalah beberapa anak sering melaporkan Pak Dodi sering marah-marah. Jadi Pak Dodi kurang bisa mengendalikan emosi Oke. dan belum mampu mengelola waktu dengan baik. Oh iya. Di sisi lain, selain sebagai seorang guru yang kewajibannya mengajar, Pak Dodi juga diberikan tugas tambahan sebagai bendahara dalam hal kegiatan waktu ini studi tour ke Jogja. Nah, saat itu juga Pak Dodi terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan. Oh iya. Nah, jadi di sana Pak Dodi terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan studi tour siswa waktu ke Jogja. Nah, sehingga sekolah tersebut memutuskan bahwa Pak Dodi untuk tidak memperpanjang kontrak lagi. Oke, berarti diputus kontraknya ya, Ya. dengan kepala sekolah. Ya, oleh kepala sekolahnya. Nah, saat ini ada sekolah baru SMA Cahaya Hati mendapatkan email dari bagian sumber daya manusia. Nah, itu artinya SDM-nya menerima istilahnya pengajuan lamaran dari Pak Dodi karena Pak Dodi kan diputus di SMA Tunas Gemilang. Sehingga Pak Dodi mengajukan lamaran ke SMA Ke Cahaya SMA yang Hati. lain. Nah, Oke. Nah, sehubungan dengan lamaran Pak Dodi ke sekolah tersebut, nah sebagai ada beberapa formulir yang harus diisi oleh kepala sekolah Oke. di SMA Cahaya Hati. Oke. Di mana di sana diberikan istilah formulir, Ya. mengisi formulir Kuesioner. apakah Pak Dodi akan diterima atau tidak. Ya. Nah, di sisi lain Pak Dodi juga kehidupan di luar sekolah, jadi di rumah tangga. Pak Dodi saat ini sebagai kepala rumah tangga yang memiliki istri yang tidak bekerja Oke. dan memiliki 3 anak yang masih kecil-kecil. Jadi, Yang tentunya membutuhkan betul. dana untuk Jadi hidup ya. untuk kelangsungan hidup Pak Dodi sangat membutuhkan sekali pekerjaan ini. Oke. Nah, menurut tanggapan Bu Sulas, kira-kira kalau Ibu sebagai kepala sekolah di SMA Cahaya Hati tersebut, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kasus Pak Dodi tersebut? Baik, terima kasih Pak Metra. Kalau saya pribadi ya, seandainya saya nih sebagai kepala sekolah yang ada di SMA itu, saya melihat kondisi guru matematika yang memang kita lihat kinerjanya bagus sebenarnya. Dia juga memiliki kompetensi yang bagus sehingga anak didiknya itu nyaman belajar dengan beliau. Karena ada sesuatu hal yang mungkin negatif dengan temperamennya dia, emosionalnya dia, dan pernah melakukan sebuah kesalahan yang fatal buat saya. Jadi apa ya istilahnya, Pak Dodi itu kita masih punya rasa tenggang rasa atau saya lebih ke hati saya. Kalau saya berhadapan dengan Pak Dodi seperti itu, mungkin saya bisa bersikap lebih baik atau merangkul Pak Dodi untuk mengingatkan kembali bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak baik, dan itu kedepannya nanti akan berpengaruh juga pada beliau, apalagi beliau tidak memiliki pekerjaan. Nah, kebetulan yang diceritakan sama Pak Metra tadi, Pak Metra bahwa mendapatkan email ya, kepala sekolah itu mendapatkan email untuk mengisi kuesioner yang diberikan oleh Dinas Sumber Daya Manusia. Nah, saya sebagai kepala sekolah, seandainya saya jadi kepala sekolahnya yang bersangkutan, saya tidak akan mungkin
menulis sesuatu yang nyata, yang asli, yang saya lihat seperti biasanya. Tetapi saya lebih tergerak hati saya ketika saya mendengar bahwa dia adalah seorang kepala rumah tangga, dia adalah tulang punggung, dia harus membiayai hidup anaknya dengan sekian banyak anak. Tergerak hati saya untuk bisa menunjukkan ke data kuesioner itu bahwa Pak Dodi ini bukan orang seperti yang nyatanya seperti itu. Tetapi dengan satu syarat, saya harus berbicara dulu dengan Pak Dodi. Jadi saya harus tanya dulu apakah antusiasnya dia untuk menjadi pekerja itu bagaimana, apakah dia siap untuk merubah karakternya dia yang dulu sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan karena dia membutuhkan pekerjaan, mau nggak dia berubah lebih baik lagi. Gitu. Jika memang dia sudah siap, saya pasti akan menuliskan hal-hal yang positif agar Bapak itu bisa diterima kerja. Tetapi kalau misalnya beliau tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus bongkar semuanya. Mungkin seperti itu, Bapak. Oke, jadi Ibu memberikan tanggapan positif, ingin membantu jadinya. Ya, ingin membantu dengan persyaratan seperti itu. Jadi karena logikanya kita manusia, karakter kita bisa berubah gitu. Ya, dan kita tahu dulu pernah kita melakukan kesalahan dan itu adalah cambuk buat dia. Dengan demikian kedepannya diharapkan untuk bisa lebih baik lagi. Demikian. Iya, betul. Jadi keputusan yang Ibu ambil hari ini dari kasusnya Pak Dodi adalah akan mencoba merangkul, kemudian meminta istilahnya seperti kesepakatan dengan beliau Pak Dodi kalau mau berubah dengan sesuai dengan apa yang terjadi di sebelumnya pada sekolah, yaitu Tunas Gemilang ya. Nah, jadi Ibu mengambil keputusan untuk membantu berarti intinya kan? Iya, intinya saya akan membantu dengan syarat seperti itu. Gitu. Oke, berarti Ibu akan tetap mengisi kuesioner yang diberikan dari yang email bagian SDM dengan pertimbangan-pertimbangan yang Ibu sudah tadi sampaikan. Nah, jadi pertimbangan Ibu itulah Ibu gunakan untuk mengambil keputusan. Iya, saya tetap akan berpikir kemanusiaan ya, utamanya kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya, siapa tahu nanti kedepannya dia bisa berubah. Jadi kalau kita bisa bina gitu kan, kita sebagai atasan ya pasti akan membina anak buah kita kan. Nah, apabila misalnya dari hasil yang kita lakukan itu ternyata memang tidak bisa mengalami perubahan, ya mungkin nanti akan ditentukan oleh atasannya kembali. Demikian. Oke, baik, terima kasih Bu Sulas. Jadi tanggapan Ibu terhadap kasusnya Pak Dodi, jadi sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi sebelum mengambil keputusan, Bu Sulas juga sudah memberikan istilahnya berbagai macam pertimbangan sehingga muncullah keputusan untuk menerima dengan persyaratan, membantu dengan apalagi dengan keadaan dari Pak Dodi seperti ini, keadaan sosialnya seperti itu. Keadaan sosial. Baik Bu Sulas, terima kasih atas terima waktunya. kasih kembali, Jadi Bapak. sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu istirahatnya Bu Sulas. Saya minta waktu untuk menanggapi kasusnya Pak Dodi. Baik, untuk waktu yang mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika selama diskusi kita hari ini saya ada ucapan yang salah. Iya, sama Bapak, saya juga minta maaf kalau mungkin tadi ngomongnya agak gimana gitu ya. Tapi intinya kita sharing ya Pak ya. Sharing, jadi intinya kita tetap membantu Pak Dodi ini ya. Baik, terima kasih Bu Sulas atas waktunya. Jika tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, yang mohon pamit karena sudah mau berdiskusi dengan saya hari ini. Sama-sama Bapak. Selamat siang. Siang.